Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here, and today we're gonna continue another episode of Hell's Paradise, Jigoku Roku episode 10. So after the last episode is actually revealing so many things, a lot of things, such what is Tencent, what is a god. So basically there are seven Tencent that which mean it's actually that they are a god, but dividing into the two souls of human. So yeah, after all actually they are a human, but dividing this their body dividing into the seven humans body, and it depends on what kind of personality or what kind of personality of the gods from this series. So uh, and we already see Tencent Juva, right? I forgot the one that with the blonde hair, yellow hair, Juva, and then Chujin, Zujin. Yeah, Zujin is the one that actually killed Tenza, and then the one that yesterday or in the last episode battling with Gabimaru, that was so intense. Gabimaru is just really giving all of his technique, all of his power. Ya, jadi setelah kemarin itu episode kemarin lebih kayak mereveal gitu tentang siapa sebenarnya dan tentang keberadaan eksistensi dewa gitu ya, god gitu bisa dibilang. Jadi setelah aku nggak tahu sih, setelah dewa itu mungkin dia memakan atau bisa jadi kayak menciptakan ramuan elixir itu, ramuan keabadian itu, mereka menjadi immortal dan mereka itu kayak terbagi atau menjadi tujuh bentuk tubuh manusia gitu bisa dibilang, itu terbentuk dari kepribadian God itu sendiri. Jadi kalau misalkan kepribadian ceria berarti yang ini gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu adalah God tapi terbagi menjadi tujuh personality berdasarkan personality mereka gitu. So terakhir itu kita sudah melihat yang Juva ya. Juva itu yang rambut kuning yang pertama kali ketemu sama si kakak beradik itu ya. Aku nggak tahu sih nasib mereka, kayaknya sih selamat gitu ya, selamat tapi mungkin kritis dan terluka gitu. Dan untuk kemarin terakhir Zujin itu dia adalah yang seseorang yang Tencent yang membunuh Tenza. Terus juga terakhir di episode kemarin dia adu battle gitu sama Gabimaru. Meskipun Gabimaru lolos tapi bener-bener kayak Gabimaru tuh mengerahkan seluruh kekuatannya, bener-bener kayak yang ya gimana sih kekuatan Tencent gitu ya, kekuatan God itu. Gabimaru pertama kalinya kayaknya sih dia kesusahan untuk melawan seseorang atau lawannya gitu ya, meskipun dia shinobi gitu. So I think I don't know about this aku nggak tahu sih episode kali ini bakal cerita tentang apa, tapi kita langsung saja ya. So ya, just let's go for episode 10. I'm really getting so excited. Yin and Yang. Oh iya ya, I thought that si Gabimaru ketemu sama ini, aku lupa sih, dia leader kepala pedang naga gitu bukan sih, aku lupa. Ya. I'm the one that
would be executing you. Ah. Oh. Oh. Soal terakhir yang mereka hadapi itu si itu kan, monster-monster itu kan. Hah? Gampang banget ya kerayunya. Indah yo. Oh. Become a legend. Dia cuma peduli sama reputasi, please. Okay. So that's the immortal version of him. Okay. Okay. Like you can. Seize ground? Oh. Ah. That's the true form of May. Itu apa ya? Man-made religious system. Pastilah punya penciptanya, kreatornya. Nih, tahu? Aha ya. I remember that Jufa is mentioning in the last episode.
Or the power that through the flows through all things? By the flow of Tao. Even though the other creature, I mean not just human. Oh, dia ngelatih sini. Oh, okay. Yin and yang. Training dadakan di tengah hutan. Oh my god. Yo. Yo, okay. Learn on your own. Again? Ya iyalah. Monster to practice. The other one? Oh, ini yang terjadi ya. Oh my god. Jadi itu sedalam apa dah lubangnya ya? They did it. Oh, okay. Oh. Lower body? Oh. Hah?
my god. Is that a Tao? I mean, the one that have a yin and yang? The other doshi. Oh my god, Skum. Jadi dosi ini kayak ya ini ya, bentukan dia ini gitu. Apa ya, kayak asisten gitu gak sih dari Tencent sama? Oh! Superhuman. Oh. Aduh, nggak lagi please. Yokai desu. Oh, jadi itu bentukan taunya itu ya? Ya, after all, he is a human, bro. Oh! Oh, oh, oh. Once again. Okay, so that's for episode 10. Jadi episode 10 ini lebih menggali dalam informasi tentang Tencent sama tentunya, dan juga tentang kita bisa mengetahui di sini ternyata Mei itu bentukan mungkin mirip-mirip kayak si Tencent itu mungkin ya, tapi kayak produk, entah itu produk gagal, entah itu dia kayak menolak keluar bukan menolak keluar apa sih, menolak lari dari takdirnya gitu kan ya, sebagai Tencent gitu maksudnya. Jadi dia melarikan diri, tapi dia bisa berubah jadi gadis remaja ataupun wanita gitu, padahal dia sebelumnya anak kecil gitu kan ya. Jadi intinya tuh jadi intinya itu adalah Tencent ini bisa berubah jadi sesuka dia gitu, pingin jadi cewek, pengen jadi cowok gitu kan ya. Karena terakhir aku lihat sih, aku dengar masih ada perubahan atau kayak dia masih bingung menentukan dia tuh pengen jadi cewek atau cowok gitu kan ya. Tapi ya dia masih punya alasan lah ya kenapa pengen menjadi gender pria atau perempuan gitu bisa dibilang. Dan dia bisa jadi anak kecil terus bisa jadi orang dewasa. Jadi itu salah satu kekuatan dari Tan gitu ya, atau elixir itu gitu, keabadian itu. Jadi satu hal lagi informasinya di sini, belajar kita bahwa kekuatan itu disebut dengan Tao. Jadi Tao itu adalah kekuatan yang mengalir gitu, mengalir di setiap sesuatu atau benda gitu ya. Jadi kayaknya bukan hanya manusia aja sih, tapi mungkin benda-benda yang di sana mungkin ya. Dan tanpa disadari, tanpa informasi dari itu pun sebenarnya masternya Tenza itu sudah mengetahui, karena memang dia salah satu orang terpilih gitu kan ya. Jadi dan untuk bisa mempunyai atau mengaktifkan Tao gitu kan ya, kita perlu dalam kondisi pikiran yang benar-benar
terfokus pada satu hal, tenang, dan nggak boleh ada gegabah sedikit pun gitu bisa dibilang. Jadi ini sama kayak teori-teori kayak yang paling banyak diterapkan katanya sih di ajaran Buddha gitu kan, Buddhism gitu. Karena ya ini tentu saja ini kan zaman-zaman waktu keshogunan gitu kan ya. Jadi pasti di Jepang itu banyak banget, maksudnya kental banget sama budaya kultur atau udah kulturnya Buddhis gitu kan ya, Buddha gitu bisa dibilang. So I think they are really taking a reference from the Buddhism theory. And yeah, as you know that they are talking about the religious or the religion too. So there are, I mean, from the Senta Simon, according to the Senta's knowledge or Senta's information, that maybe there are a creator that create the islands and create or and creates or control the Tencent, all of the Tencent. So maybe that's what the intention of this person, this creator. But we still don't know if this is true or not, or this is just like a pure God that dividing its body into the 7 bodies and then ruling this island together, consuming elixir of life, consuming a ton, and then become the stronger one and become the become the immortal one. Yeah, even though that they are still do experiment. Yeah, it's proven. It's proved when they are sending you can say doshi. Yeah, sending doshi to do experiment about the human. Jadi itu terbukti sih mereka Tencent itu masih melakukan eksperimental gitu, karena dia barusan juga mengirimkan doshi, ya bisa dibilang doshi itu kayak semacam kayak asisten gitu. Jadi beda lagi sama Sosin gitu ya. Kalau Sosin itu bener-bener kayak monster, tapi mereka itu kayak monster yang nggak punya intelijen, jadi cuman bisa hanya membunuh, ngerampage kayak gitu, cuma bisa berteriak, cuma bisa membunuh lah istilahnya, tapi nggak ada intelligence, akal dan segala macam. Tapi beda kalau sama dosi ini tuh bener-bener apa ya, bisa dibilang kayak mereka bahkan belajar di bawah naungan Tencent sendiri gitu ya. Jadi tentang obat, tentang eksperimen, tentang cara membunuh, tentang cara bertarung gitu kan ya. Dan tidak mungkin, dan juga bukan tidak mungkin kalau mungkin Tencent itu juga membagikan powernya kepada dosi ini ya. Bisa dibilang ya kayak orang yang terpercaya banget oleh Tencent sama lah gitu bisa dibilang. Dan itu terbukti. Jadi bisa dibilang tuh sekarang ini adalah kayaknya para Tencent itu udah pada tahu sih tentang manusia, makanya mereka kayak pingin menggali lebih dalam lagi, eksperimental lagi tentang kalau misalkan manusia masuk ke dalam sana dan dan dimakan atau apa gitu, apakah mereka masih bisa kembali lagi normal seperti apa gitu. Mereka kayaknya masih eksperimental, percobaan untuk mengetahui tentang itu sih. So I think I'm very curious about the next episode 11. I know that this series is gonna be finaling in episode 13. Yeah, totally this series had 13 episodes. So I think there are 2 episodes more left, and I'm getting so excited because there is still no sign yet that Gabimaru will be like a can mating with all the Tencent, or maybe in the next 2 episodes the Tencent itself want to meet with Gabimaru and then the others, maybe, I don't know. So yeah, just thank you for watching. Don't forget to like, comment down below, and subscribe my channel too. So yeah, thank you.